Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Loh, kok nggak dijawab? Waalaikumsalam. Nah, itu dong, kalau salam pun dijawab. Kemarin pelajarannya sama mana ya? Secara Islam di Pulau Jawa, Pak. Oh iya, sekarang Bapak tanya kamu. Pelajaran Islam yang ada di Jogja apa saja, ayo. Betul Gora. Astagfirullah, kayak gitu saja masa nggak tahu. Iya, tidak apa-apa. Bapak mau tanya kebudayaan Islam yang ada di masa lalu. Apa saja ya contohnya? Nggak ada yang tahu. Oke, kalian beli satu atau minggu pergi ke tempat wisata Islam ya. Tanya orang yang ada di sana. Sekarang buka buku MS halaman 10 dan kerjain ya. Baik, Pak. Besok Sabtu kita jalan-jalan yuk sambil belajar. Ayo. Hei, Gore, Arya, mau ikut ke kalian? Mau mana? Boleh. Terus jam berapa jadinya? Jam 8 ya? Kemarin katanya Pak Yus ya? Oh iya. Apa sih tapi kita kan udah Jalan-jalan. jalan-jalan. Belanja ada Arya. Ya sini ya. Belum ya? Turunnya mana ya? Kiranya ada cara. Aku juga datang. Iya. Ya udah yuk, langsung ke masjid aja yuk. Jadi pada mau mana ya? Kita mau jalan-jalan ke Masjid Mataram, mau sambil belajar. Oh, kebetulan tuh Bapak tuh tahu tentang sejarah di sini. Pak, aku jelaskan ya Pak. Bagaimana kalau Bapak jelaskan tentang sejarah ini? Oh, boleh banget Pak. Ya, coba ya. Ini Masjid Mataram, Masjid Agung Mataram di Kota Gede. Masjid ini didirikan oleh Sultan Agung pada tahun 1763 sampai 1768. Wah, cukup lama ya Pak pembangunan Masjid Mataram ini. Ya, masjid ini dibangun selama 5 tahun dengan pembangunan 2 tahap. Tahap yang pertama dilakukan oleh Sultan Agung dengan menggunakan pilar-pilar kayu. Nah, ada yang tahu nggak tahap kedua yang mendirikan siapa? Saya Pak. Jadi tahap kedua itu dibangun oleh Pakubuwono ke-10. Jadi yang membedakan antara Sultan Agung dengan Pakubuwono ke-10 itu terdapat pada itu Pak pilar-pilarnya. Nah, benar. Jadi tahap keduanya itu dibangun oleh Pakubuwono ke-10 dengan mengubah pilar yang pertamanya itu kayu menjadi besi. Oh, itu menarik ya Pak. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Beda dalam masa habis itu Bapak jelaskan tentang sejarahnya. Nah, sekarang jelaskan. Jadi gini ya, Bapak lanjutkan cerita tadi yang di sana. Jadi kerajaan Mataram itu berdiri pada tahun 86 dan pada saat itu tuh kerajaan ini tuh milik kerajaan Pajang. Nah, pada pertama kalinya itu aslinya ini bukan sebuah kerajaan yang besar,
namun hanya sebuah kadipaten yang pada saat itu bupatinya meninggal, sehingga pada saat itu Sultawijaya mengambil alih daerah sini dan membuatnya sebagai kerajaan. Malah saya kira dari dulu udah ada kerajaan, Pak. Terus pada masa siapa, Pak, mengalami kejayaan? Kalau masa kejayaannya itu pada masa Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645, dengan ditandainya itu daerah kekuasaannya itu menjadi tambah luas. Jadi tidak mencakup Jawa, tapi juga Madura dan juga Kalimantan. Wah, hebat ya, Pak. Terus ada masa kemundurannya nggak, Pak? Kalau masa kemunduran atau jenisnya itu ada juga. Itu pada saat Belanda masuk. Pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antar generasi, antar anaknya itu sendiri. Jadi dan juga ada beberapa raja yang berteman dengan Belanda, sehingga Belanda itu merugikan kerajaan ini. Wah, itu sama aja Mas Pada Harimau, Pak. Mengundurkan diri itu namanya. Dan cuman itu kerajaan yang lain bisa runtuh. Ya, bisa dibilang kayak gitu juga sih. Terus siapa raja-raja yang menjabat di sini, Pak? Kalau raja sih banyak. Kalian juga perlu menghafal kan sih. Kalau saya sih cuma ingatnya itu Sultawijaya, habis itu ada Sultan Agung, habis itu ada Amangkurat 1 dan 2. Wah, cukup banyak ya Pak, saya saja tidak hafal. Makanya kita harus belajar sejarah sehingga kita bisa melestarikan budaya kita. Benar kamu, Rara. Jadi gitu ya, Pak, ceritanya. Terus di sini ada tradisi apa aja, Pak? Kalau tradisi itu yang masih dilestarikan ya, itu ada peringatan malam satu suro. Suro itu apa, Pak? Malam satu suro itu adalah malam untuk memperingati bulan pertama dalam sistem penanggalan Jawa. Nah, sistem penanggalan Jawa itu diperkenalkan oleh Kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung Hayokrokusumo sebagai seorang penganut agama Islam yang taat, dan untuk memperluas kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung Hayokrokusumo mencoba untuk mengombinasikan penanggalan Islam atau Hijriah yang banyak dianut oleh masyarakat pesisir pada saat itu dengan penanggalan Hindu atau Saka yang masih dianut oleh masyarakat pedalaman. Perhitungan tanggal dalam sistem Jawa itu menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan, seperti yang didasari oleh Hijriah pada penanggalan Islam. Namun angkanya itu masih menggunakan penanggalan Saka. Kalau prosesi malam satu suro ini diawali dengan kedatangan abdi dalam yang dipimpin oleh salah satu sesepuh yang disebut Surobudoyo. Mereka membawa 2 buah tumpeng untuk didoakan, dan mereka membagikan bubur suro kepada masyarakat yang hadir untuk doa bersama. Ya, masih kuat, tapi juga masih ada beberapa tradisi yang lain gitu. Wah, apa aja itu Pak? Kayak ada nguras sendang yang biasanya diawali dengan kirap yang dilanjutkan dengan grebek. Nah, kalau nguras sendang itu biasanya tidak terjadi pada 1 bulan sekali, itu tidak, tapi 1 tahun sekali dan dilakukan sebelum bulan Ramadan gitu. Wah, insya Allah nanti kalau kita ada waktu nanti kita kesini lagi, Pak. Ya, boleh kayak gitu. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kita pamit dulu ya, Pak. Ya, Makasih ya, Pak. Assalamualaikum anak. Ada tugas? Enggak ada, Pak. Kemarin pelajarannya sampai mana ya? Masih saya, Pak. Oh iya. Kalian udah pergi ke rumah besar? Sudah, Pak. Kebudayaan apa yang kalian dapat pada masa lalu? Jadi pada kerajaan Islam zaman dulu itu sering mengadakan malam satu suro, dan sampai sekarang tradisi itu masih ada di beberapa wilayah. Bagus. Yang lain